Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Tua Raja Wali. Bangunan yang dulunya megah kini hanya tersisa reruntuhan yang ditumbuhi oleh lumut dan tanaman liar. Warga sekitar tidak pernah berani mendekati sekolah ini. Setelah matahari terbenam, mereka percaya ada sosok penunggu yang menghuni sekolah tua tersebut. Legenda ini bermula dari kisah seorang penjaga sekolah bernama Pak Darman. Pak Darman dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu menjaga sekolah dengan penuh dedikasi. Suatu malam, terjadi kebakaran hebat yang melalap sebagian besar bangunan sekolah. Pak Darman yang sedang berjaga malam itu terperangkap di dalam gedung dan tidak pernah keluar lagi. Sejak kejadian itu, berbagai fenomena aneh mulai terjadi di sekolah tersebut. Beberapa tahun setelah kebakaran, sebuah tim arkeolog muda tertarik untuk meneliti sejarah sekolah tua ini. Mereka terdiri dari 5 orang, Rina, Ade, Siska, Budi, dan Andi. Mereka memutuskan untuk menginap di sekolah tua itu selama 1 malam demi mengumpulkan data dan mencoba merasakan langsung suasana tempat yang dikabarkan berhantu tersebut. Malam pertama mereka dimulai dengan rasa penasaran dan antusiasme. Mereka memasang peralatan, merekam setiap sudut ruangan, dan mengambil foto-foto. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suasana berubah menjadi mencekam. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu-pintu dan jendela berderak keras. Mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan gemerisik kain. Namun ketika mereka mencari sumber suara, tidak ada siapapun di sana. Siska yang paling pemberani di antara mereka memutuskan untuk menelusuri lorong utama sekolah yang sudah gelap gulita. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan-lahan sambil merekam dengan kamera. Di ujung lorong, ia melihat sosok bayangan yang bergerak cepat masuk ke salah satu kelas. Penasaran, ia mengikuti sosok tersebut. Ketika ia memasuki kelas, pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya dan lampu senter mati seketika. Di dalam kegelapan, Siska merasa ada yang mengawasinya. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan ia merasakan kehadiran sosok besar di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Itu adalah Pak Darman. Dengan wajah terbakar dan tatapan penuh amarah, Siska berteriak histeris, namun suaranya seperti tertelan oleh keheningan malam. Sementara itu, teman-temannya yang lain mulai merasakan hal-hal aneh juga. Adi mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang mengatakan untuk pergi dari tempat itu. Rina melihat bayangan anak-anak berlarian di koridor, dan Budi serta Andi merasakan tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh mereka. Mereka semua berlari mencari Siska. Namun setiap kali mereka mendekati kelas tempat Siska berada, lorong tersebut berubah menjadi semakin panjang dan gelap. Mereka seperti terjebak dalam labirin yang tidak berujung. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar dari sekolah dan memanggil bantuan. Pagi harinya, tim penyelamat menemukan Siska pingsan di dalam kelas dengan ekspresi wajah ketakutan. Ia dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah siuman, Siska menceritakan pengalamannya bertemu dengan Pak Darman. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk tidak pernah kembali ke sekolah tua Raja Wali dan membiarkan legenda tentang penunggunya tetap menjadi misteri. Sekolah tua Raja Wali tetap berdiri, kosong dan sunyi, namun penuh dengan cerita dan ketakutan. Penunggu sekolah tua itu akan selalu mengawasi, menunggu siapa saja yang berani mengganggu ketenangannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rina, Ani, Budi, dan Andi berusaha melanjutkan hidup mereka. Tetapi bayangan kejadian di sekolah tua Raja Wali terus menghantui mereka. Siska yang telah sembuh memutuskan untuk pindah ke kota lain demi menghilangkan trauma yang ia alami. Namun, yang lain tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, Rina menerima pesan aneh dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto sekolah tua Raja Wali dengan tulisan, "Kembali atau dia tidak akan tenang." Awalnya, Rina mengabaikannya, menganggap itu hanya lelucon. Tetapi pesan itu terus datang setiap malam, semakin mengganggu pikirannya. Rina akhirnya memutuskan untuk menghubungi Adi, Budi, dan Andi. Ia menunjukkan pesan-pesan tersebut, dan mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan. Mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah tua Raja Wali sekali lagi. Kali ini dengan persiapan lebih matang dan membawa perlengkapan lebih lengkap.
Mereka tiba di sekolah tua itu pada suatu malam yang penuh kabut. Dengan senter dan peralatan perekam yang lebih canggih, mereka masuk ke dalam bangunan yang sudah hampir runtuh tersebut. Seketika, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti malam ketika mereka pertama kali datang. Di lorong utama, Rina tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berat dan berhenti sejenak. Mereka memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Kali ini dengan lebih hati-hati, langkah-langkah itu membawa mereka ke ruang kelas yang sama di mana Siska ditemukan. Ketika mereka memasuki ruangan itu, mereka melihat bayangan Pak Darman berdiri di pojok kelas dengan suara berat dan serak. Bayangan itu berkata, "Kalian harus tahu yang sebenarnya." Bayangan Pak Darman mulai bercerita tentang malam kebakaran itu. Ternyata, kebakaran bukanlah kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja membakar sekolah untuk menutupi jejak kejahatannya. Pak Darman mencoba menyelamatkan beberapa anak yang terjebak di dalam, tetapi gagal dan terperangkap sendiri. Pak Darman menunjukkan kepada mereka sebuah ruangan tersembunyi di belakang papan tulis. Mereka menemukan beberapa berkas tua yang berisi bukti adanya praktik korupsi dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah pada waktu itu. Kebakaran tersebut adalah cara untuk menghancurkan bukti dan melindungi dirinya sendiri dari tindakan hukum. Setelah mengungkap semua bukti, bayangan Pak Darman perlahan menghilang. Ia berterima kasih kepada Rina, Ading, Budi, dan Anggi karena telah mengungkap kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun. Dengan rasa lega, mereka meninggalkan sekolah tua Raja Wali dan menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak berwenang. Sekolah tua Raja Wali akhirnya dihancurkan dan diubah menjadi taman peringatan bagi korban kebakaran. Rina, Ading, Budi, dan Andi merasa beban di pundak mereka telah terangkat. Meski kenangan buruk masih ada, mereka tahu bahwa mereka telah menolong roh-roh yang terjebak untuk menemukan kedamaian. Legenda penunggu sekolah tua Raja Wali akhirnya berakhir, tetapi kisah tentang keberanian dan pencarian kebenaran mereka akan selalu dikenang oleh warga kota kecil itu. Setelah sekolah tua Raja Wali dihancurkan dan diubah menjadi taman peringatan, kota kecil itu mulai tenang. Namun, Rina, Ading, Budi, dan Anggi tetap merasa ada yang belum selesai. Meskipun mereka telah mengungkap kebenaran tentang kebakaran dan memberikan kedamaian pada roh Pak Darman, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang masih bersembunyi di balik misteri sekolah tua tersebut. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul di rumah Rina, seorang pria tua yang tidak dikenal mengetuk pintu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Harjo, mantan murid di sekolah Raja Wali. Ia membawa sebuah buku tua yang penuh dengan catatan tangan dan artikel dari koran lama. Pak Harjo mengungkapkan bahwa ia selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan sekolah itu dan menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan bukti. Di dalam buku itu, mereka menemukan informasi mengejutkan. Kebakaran yang menewaskan Pak Darman bukan satu-satunya insiden tragis di sekolah itu. Terdapat sejumlah kematian dan kecelakaan misterius lainnya yang melibatkan siswa dan staf. Semuanya dikaitkan dengan seorang anak perempuan bernama Ratna yang meninggal secara misterius di sekolah itu beberapa dekade sebelumnya. Ratna adalah seorang siswa yang pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya, serta diabaikan oleh guru-gurunya. Suatu hari, Ratna menghilang tanpa jejak, dan tubuhnya ditemukan beberapa minggu kemudian di ruang bawah tanah sekolah. Kematian Ratna diselimuti misteri, dan banyak yang percaya bahwa ia menjadi korban praktik kekerasan dan bullying yang ekstrem. Pak Harjo bercerita bahwa roh Ratna telah menghantui sekolah sejak kematiannya, menciptakan aura kegelisahan dan tragedi. Pak Darman, yang sangat menyayangi anak-anak di sekolah itu, mungkin telah mencoba berkomunikasi dengan roh Ratna sebelum kebakaran, tetapi gagal. Itulah sebabnya mengapa tragedi terus berulang. Rina, Ading, Budi, dan Andi memutuskan untuk menelusuri jejak Ratna dan menemukan cara untuk memberikan kedamaian pada rohnya. Mereka memulai dengan mengunjungi rumah tua Ratna yang kini ditinggali oleh seorang kerabat jauhnya di sana. Mereka menemukan surat-surat dan buku harian Ratna yang penuh dengan cerita sedih tentang perlakuan buruk yang ia terima.
Dengan informasi ini, mereka mengunjungi makam Ratna dan melakukan upacara sederhana untuk menghormati dan meminta maaf atas perlakuan buruk yang dialaminya. Mereka membacakan surat-surat Ratna dengan harapan rohnya dapat mendengar dan menemukan kedamaian. Malam itu, di taman peringatan yang dahulu adalah sekolah Raja Wali, mereka menyalakan lilin dan berdoa untuk Ratna. Suasana menjadi sangat hening, dan mereka merasakan angin sepoi-sepoi yang lembut, seperti pelukan hangat yang menenangkan. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan seorang gadis kecil dengan wajah lembut dan tersenyum, berdiri di dekat pohon besar. Gadis itu adalah Ratna. Dengan suara yang tenang, ia berterima kasih kepada mereka karena telah mengungkap kebenaran dan memberikan kedamaian pada dirinya. Perlahan, bayangan Ratna menghilang, meninggalkan rasa damai yang menyelimuti taman itu. Rina, Tani, Budi, dan Andi merasa lega. Mereka tahu bahwa dengan memberikan kedamaian pada Ratna, mereka telah menyelesaikan bagian terakhir dari misteri sekolah tua Raja Wali. Mereka berjanji untuk selalu menjaga kenangan tentang Ratna dan Pak Darman, serta berusaha mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi di masa depan. Legenda penunggu sekolah tua Raja Wali akhirnya benar-benar berakhir, membawa kedamaian abadi pada semua roh yang pernah terjebak di sana. Kota kecil itu kini dapat melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Dengan misteri sekolah tua Raja Wali yang tampaknya telah terpecahkan, Rina, Tani, Budi, dan Andi merasa hidup mereka kembali normal. Namun, beberapa bulan kemudian, tanda-tanda kegelisahan mulai muncul lagi. Mereka mulai mengalami mimpi aneh tentang sekolah tua, dengan suara-suara yang memanggil mereka kembali. Suatu malam, Rina bermimpi bertemu dengan Ratna dan Pak Darman di sebuah lorong gelap. Dalam mimpi itu, Ratna berkata, masih ada sesuatu yang tersembunyi. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Ketika Rina terbangun, ia merasa bahwa pesan tersebut terlalu nyata untuk diabaikan. Rina segera menghubungi Adi, Budi, dan Andi untuk menceritakan mimpinya. Meski awalnya ragu, mereka setuju untuk bertemu lagi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memutuskan untuk mengunjungi kembali taman peringatan, berharap bisa menemukan petunjuk yang belum terungkap. Di taman peringatan, mereka bertemu dengan seorang penjaga taman bernama Pak Surya yang bercerita bahwa sejak taman itu dibuka, ia sering melihat bayangan anak-anak bermain di malam hari. Pak Surya memberikan mereka akses ke ruang penyimpanan di taman yang menyimpan barang-barang peninggalan dari sekolah tua, termasuk beberapa dokumen yang belum pernah diperiksa. Di ruang penyimpanan yang berdebu itu, mereka menemukan sebuah kotak tua yang berisi surat-surat dan foto-foto dari zaman sekolah masih aktif. Salah satu surat yang ditemukan adalah dari seorang guru yang mengungkapkan rasa bersalahnya karena terlibat dalam kekerasan terhadap Ratna. Dalam surat itu, disebutkan juga tentang sebuah buku harian yang ia sembunyikan di sekolah sebagai bukti. Dengan informasi baru ini, mereka memutuskan untuk mencari buku harian tersebut. Mereka menyadari bahwa satu-satunya tempat yang mungkin belum mereka periksa adalah ruang bawah tanah yang kini tertutup reruntuhan. Dengan bantuan Pak Surya, mereka membuka jalan menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu, mereka menemukan sebuah lemari besi tua yang terkunci. Setelah berusaha membuka dengan alat yang dibawa, mereka berhasil menemukan buku harian yang disebutkan dalam surat. Buku harian itu milik seorang guru bernama Bu Maya, yang menulis tentang bagaimana ia dan beberapa guru lain dipaksa oleh kepala sekolah untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekolah, termasuk kematian Ratna. Dalam catatan itu, Bu Maya mengungkapkan bahwa kepala sekolah saat itu, Pak Herman, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kejadian mengerikan di sekolah. Ia adalah dalang dibalik kebakaran dan berbagai tragedi lainnya. Menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mempertahankan posisinya. Dengan bukti kuat ini, mereka segera menyerahkan buku harian tersebut kepada pihak berwenang. Investigasi lebih lanjut membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan Pak Herman yang kini sudah tua dan tinggal di panti jompo akhirnya ditangkap dan diadili. Berita penangkapan Pak Herman dan pengungkapan kejahatan di sekolah tua Raja Wali menjadi sorotan media. Kota kecil itu kini memiliki kesempatan untuk benar-benar pulih dari masa lalu kelamnya. Ratna dan semua roh yang terjebak akhirnya dapat beristirahat dalam damai, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Rina, Tani, Budi, dan Andi merasa lega dan puas.
mereka telah menyelesaikan misi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka belajar bahwa kebenaran, seberapapun menyakitkan, harus selalu diungkapkan demi kebaikan dan keadilan. Taman Peringatan Sekolah Tua Raja Wali kini menjadi simbol kedamaian dan pengingat akan pentingnya melindungi anak-anak dan melawan segala bentuk kekerasan. Kota kecil itu bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lebih tenang. Dan kisah tentang penunggu Sekolah Tua Raja Wali menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Beberapa tahun berlalu, sejak pengungkapan kejahatan di Sekolah Tua Raja Wali dan penangkapan Pak Herman, kota kecil itu berangsur-angsur pulih, dan taman peringatan menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh warga dan turis yang ingin mengetahui kisah kelam dan heroik dari sekolah tersebut. Rina, Ade, Budi, dan Andi kini telah dewasa dan menjalani kehidupan masing-masing. Namun, ikatan di antara mereka tetap kuat, terutama setelah pengalaman mengerikan yang mereka lalui bersama. Mereka rutin berkumpul untuk mengenang masa lalu dan memastikan satu sama lain baik-baik saja. Pada suatu malam reuni, mereka memutuskan untuk mengunjungi taman peringatan. Saat berjalan-jalan di sekitar taman, mereka melihat seorang anak kecil duduk sendirian di bangku taman. Anak itu tampak sedih dan termenung. Rina, yang selalu memiliki naluri keibuan yang kuat, mendekati anak itu dan bertanya, "Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana orang tuamu?" Anak itu mengangkat wajahnya dan dengan suara lirih berkata, "Aku mencari sahabatku. Dia bilang dia akan kembali, tapi dia tidak pernah datang." Rina merasa ada yang aneh dengan anak ini, terutama karena taman itu sudah tutup dan tidak seharusnya ada anak kecil yang berkeliaran sendirian. Ketika Rina dan teman-temannya mencoba berbicara lebih jauh, anak itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Mereka segera menyadari bahwa kejadian aneh ini mungkin berkaitan dengan masa lalu Sekolah Tua Raja Wali. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka kembali menghubungi Pak Harjo, mantan murid yang sebelumnya membantu mereka mengungkap kebenaran. Pak Harjo, yang sekarang sudah menjadi peneliti sejarah, setuju untuk membantu mereka mencari tahu tentang anak kecil tersebut. Penelitian mereka membawa mereka ke arsip kota, di mana mereka menemukan cerita tentang seorang anak bernama Joko, sahabat Ratna, yang juga menjadi korban kekerasan di sekolah tersebut. Joko adalah anak yang pendiam dan selalu bersama Ratna. Setelah Ratna meninggal, Joko menjadi sangat terpuruk dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa Joko juga menjadi korban kekejaman di sekolah itu, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Dengan bantuan dari pihak berwenang dan beberapa sukarelawan, mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam di area taman peringatan, tepat di tempat yang dahulu merupakan ruang bawah tanah sekolah. Setelah beberapa hari pencarian, mereka menemukan sisa-sisa jasad yang terkubur bersama dengan buku harian kecil milik Joko. Buku harian itu berisi kisah persahabatan Joko dan Ratna, diserta catatan terakhir yang penuh harapan tentang hari-hari mereka di sekolah. Penemuan ini membawa haru dan kesedihan yang mendalam. Mereka mengadakan upacara kecil untuk menghormati Joko dan memastikan rohnya dapat beristirahat dengan tenang. Anak kecil yang mereka temui di taman peringatan adalah roh Joko yang mencari sahabatnya, dan dengan ditemukannya jasadnya, ia akhirnya bisa tenang. Setelah upacara itu, tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh di taman peringatan. Rina, Ade, Budi, dan Andi merasa bahwa mereka telah menutup lembaran terakhir dari kisah tragis Sekolah Tua Raja Wali. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran tidak hanya membawa kedamaian bagi mereka yang telah pergi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi yang masih hidup. Taman Peringatan Sekolah Tua Raja Wali kini benar-benar menjadi tempat yang damai, simbol keberanian, keadilan, dan persahabatan. Kota kecil itu tidak lagi dihantui oleh masa lalunya, dan Rina, Ade, Budi, serta Andi melanjutkan hidup mereka dengan hati yang lebih tenang, mengetahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Beberapa tahun telah berlalu sejak penemuan jasad Joko, dan kehidupan di kota kecil itu berjalan dengan damai. Rina, Ade, Budi, dan Andi tetap berhubungan erat, terus menjaga kenangan mereka tentang peristiwa di Sekolah Tua Raja Wali. Namun, meskipun semuanya tampak tenang, ada satu perasaan yang terus menghantui mereka, sebuah perasaan bahwa cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Suatu malam, ketika mereka berkumpul di rumah Andi, listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, sebuah suara berbisik, "Tolong,
Mereka menyadari suara itu berasal dari kamar sebelah. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, mereka mendekati kamar tersebut dan menemukan sebuah buku tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Buku itu adalah catatan harian dari seorang guru lain yang mengajar di sekolah Tua Rajawali, Bu Rini. Di dalam catatan harian itu, Bu Rini bercerita tentang perasaan bersalahnya karena tidak mampu melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan yang terjadi di sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa ada satu rahasia terakhir yang disembunyikan oleh Pak Herman, sebuah rahasia yang dapat mengubah segalanya. Catatan itu membawa mereka ke sebuah gedung tua di pinggiran kota yang dulu merupakan rumah Pak Herman. Rumah itu kini sudah terbengkalai dan penuh dengan tanaman liar. Mereka merasa enggan masuk, tetapi tahu bahwa mereka harus melakukannya untuk menemukan kebenaran terakhir yang disembunyikan oleh Pak Herman. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam rumah yang gelap dan berdebu. Mereka menyusuri setiap ruangan hingga menemukan sebuah pintu rahasia di balik lemari di ruang kerja Pak Herman. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan dokumen dan catatan pribadi Pak Herman. Di sana, mereka menemukan sebuah jurnal yang mengungkapkan sisi lain dari cerita yang sudah mereka ketahui. Ternyata, Pak Herman memiliki seorang anak perempuan yang bernama Lisa, yang juga menjadi korban kekerasan di sekolah itu. Lisa menderita gangguan jiwa akibat perlakuan ayahnya dan meninggal dalam kondisi tragis. Pak Herman yang hancur karena kehilangan putrinya semakin larut dalam tindakan kejamnya untuk menutupi rasa bersalah dan sakit hati. Dalam jurnal itu, Pak Herman menulis tentang bagaimana ia mencoba memanggil roh Lisa untuk meminta maaf, tetapi gagal. Ia juga menyebutkan bahwa roh Lisa masih gentayangan di sekolah Tua Rajawali, menyebabkan penderitaan bagi siapapun yang mendekatinya. Inilah alasan sebenarnya di balik penampakan dan kejadian aneh di sekolah tersebut. Rina, Adi, Budi, dan Andi menyadari bahwa mereka harus menenangkan roh Lisa untuk benar-benar mengakhiri semua penderitaan yang disebabkan oleh Pak Herman. Mereka kembali ke taman peringatan dan melakukan upacara penghormatan untuk Lisa, mengungkapkan rasa penyesalan dan memohon maaf atas penderitaan yang dialaminya. Malam itu, mereka melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di bawah pohon besar, menangis. Reina mendekati bayangan itu dan dengan lembut berkata, "Maafkan kami, Lisa, kami di sini untuk membantumu menemukan kedamaian." Perlahan, bayangan Lisa berhenti menangis dan memudar, meninggalkan rasa damai yang menyelimuti taman. Dengan berakhirnya gangguan dari roh Lisa, kota kecil itu akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Taman peringatan menjadi tempat yang benar-benar damai, di mana orang-orang bisa mengenang tanpa rasa takut. Rina, Ade, Budi, dan Andi telah menyelesaikan perjalanan panjang mereka dalam mengungkap kebenaran dan memberikan kedamaian pada roh-roh yang terjebak. Mereka melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur dan keberanian, selalu mengingat pelajaran berharga tentang kekuatan kebenaran dan pentingnya keadilan. Legenda penunggu sekolah Tua Rajawali berakhir dengan tenang, meninggalkan cerita tentang persahabatan, keberanian, dan pencarian kebenaran yang akan dikenang sepanjang masa. Kota kecil itu kini bebas dari masa lalu kelamnya, dapat melangkah maju dengan penuh harapan dan kedamaian. Meskipun kota kecil itu akhirnya tenang dan taman peringatan menjadi tempat damai, Rina, Ading, Budi, dan Andi tidak bisa sepenuhnya melupakan peristiwa yang mereka alami. Mimpi aneh dan firasat bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai terus menghantui mereka. Mereka merasa seolah ada pesan terakhir yang belum mereka terima. Suatu malam, Rina menerima sebuah surat tanpa pengirim. Surat itu berisi hanya satu kalimat, "Kebenaran selalu menemukan jalannya." Merasa bingung dan penasaran, ia segera menghubungi Ade, Budi, dan Anding. Mereka memutuskan untuk berkumpul kembali dan membahas surat tersebut. Mereka kembali ke taman peringatan dan mendapati bahwa ada sebuah patung baru yang didirikan di sana. Tanpa mereka ketahui, patung itu adalah patung seorang anak perempuan yang duduk memegang buku, dengan wajah yang tampak mirip dengan Rata di dasar patung. Terukir kata-kata untuk kebenaran yang tak terungkap, dan roh yang belum menemukan kedamaian. Merasa ada sesuatu yang penting di balik patung tersebut, mereka mencari tahu siapa yang mendirikan patung itu. Penyelidikan
mereka membawa mereka ke seorang seniman lokal bernama Pak Arif. Ketika mereka menemui Pak Arif, dia mengungkapkan bahwa ia merasa terinspirasi oleh mimpi berulang tentang seorang gadis kecil yang memintanya membuat patung tersebut. Pak Arif mengaku tidak mengetahui siapa gadis itu, tetapi ia merasa terdorong oleh firasat kuat bahwa patung itu memiliki arti penting. Rina, Ade, Budi, dan Andi yakin bahwa ini adalah petunjuk baru dan memutuskan untuk memeriksa patung tersebut lebih dekat. Di sekitar patung, mereka menemukan sebuah kunci kecil yang tersembunyi di bawah batu alas patung. Kunci itu tampak sangat tua dan berkarat. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mereka menyadari bahwa kunci tersebut mungkin cocok dengan laci meja di ruang kerja Pak Herman yang mereka temukan sebelumnya. Dengan perasaan cemas dan penuh harapan, mereka kembali ke rumah tua Pak Herman. Setelah membuka laci dengan kunci tersebut, mereka menemukan sebuah surat yang tersembunyi dengan baik. Surat itu ditulis oleh Pak Herman sebelum kematiannya. Dalam surat tersebut, Pak Herman mengakui semua dosa dan kesalahan yang ia perbuat, tetapi juga mengungkapkan satu rahasia terakhir, sebuah ruang rahasia di bawah tanah yang menyimpan bukti-bukti tambahan tentang kejahatannya. Rina, Ade, Budi, dan Andi kembali ke taman peringatan dengan tekad untuk menemukan ruang rahasia tersebut. Setelah menggali di tempat yang disebutkan dalam surat, mereka menemukan sebuah pintu baja yang tersembunyi di bawah lapisan tanah. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka pintu tersebut dan menemukan ruang bawah tanah kecil yang penuh dengan berkas, foto, dan catatan. Dalam ruang bawah tanah itu, mereka menemukan bukti yang mengungkap lebih banyak korban kejahatan Pak Herman, serta kolaboratornya yang selama ini tidak diketahui. Mereka juga menemukan catatan bahwa Pak Herman menyimpan kekayaan besar yang diperolehnya dari praktik korupsi dan pemerasan yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Dengan bukti-bukti baru ini, mereka kembali menghubungi pihak berwenang. Pengungkapan ini membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut dan penangkapan beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, termasuk beberapa pejabat lama yang masih hidup dan terlibat dalam kejahatan Pak Herman. Kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya dan keadilan ditegakkan untuk semua korban yang tidak diketahui selama ini. Dengan berakhirnya semua misteri dan terungkapnya semua kebenaran, Rina, Ade, Budi, dan Andi merasa beban yang mereka pikul selama ini akhirnya terangkat. Malam itu, mereka berkumpul di taman peringatan untuk terakhir kalinya. Mereka merasa kehadiran Roh Ratna, Joko, dan anak-anak lainnya yang kini telah menemukan kedamaian sejati. Mereka menyalakan lilin dan berdoa, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang kelam. Kota kecil itu kini benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Taman peringatan menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kebenaran. Rina, Ade, Budi, dan Andi melanjutkan hidup mereka dengan keyakinan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Tidak hanya bagi roh-roh yang terperangkap, tetapi juga bagi generasi mendatang yang akan belajar dari kisah mereka. Legenda penunggu sekolah tua Raja Wali berakhir dengan damai, meninggalkan jejak kebijaksanaan dan keberanian yang akan dikenang selamanya. Kota kecil itu melangkah maju dengan penuh harapan, mengetahui bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya dan keadilan akan selalu ditegakkan. Beberapa tahun setelah kebenaran terakhir tentang sekolah tua Raja Wali terungkap dan para pelaku kejahatan dihukum, kota kecil itu mengalami perubahan signifikan. Taman peringatan semakin ramai dikunjungi dan menjadi simbol harapan serta keadilan. Rina, Ade, Budi, dan Andi menjalani kehidupan mereka dengan damai, meski bayangan masa lalu kadang masih mengusik pikiran mereka. Suatu hari, Rina menerima sebuah undangan untuk menghadiri acara peringatan di taman itu. Acara tersebut diadakan untuk menghormati korban-korban tragedi di sekolah tua Raja Wali dan merayakan keberanian mereka yang telah mengungkap kebenaran. Merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenang dan berbagi pengalaman mereka, Rina mengajak Ade, Budi, dan Andi untuk datang bersama. Pada hari peringatan, taman peringatan dipenuhi oleh warga kota, termasuk keluarga korban dan beberapa tokoh penting. Acara tersebut dimulai dengan pidato dari wali kota yang mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berjuang untuk mengungkap kebenaran
dan memberikan kedamaian bagi kota. Saat pidato berlangsung, Rina merasa ada yang aneh. Ia melihat seorang wanita tua berdiri di pinggir kerumunan, memandang ke arah mereka dengan tatapan penuh arti. Setelah pidato selesai, wanita itu mendekati mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai Bu Sari, mantan asisten kepala sekolah yang telah mengundurkan diri sebelum tragedi besar di sekolah tua Raja Wali terjadi. Bu Sari mengungkapkan bahwa ia menyimpan satu rahasia lagi yang belum terungkap. Sebuah rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Karena takut akan keselamatannya, ia memberikan sebuah kotak kecil kepada Rina dan mengatakan bahwa di dalamnya terdapat surat-surat yang akan menjelaskan semuanya. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Rina untuk membuka kotak tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan surat-surat dari Bu Sari yang mengungkapkan bahwa Pak Herman bukanlah satu-satunya pelaku utama di balik semua tragedi di sekolah tua Raja Wali. Ternyata, ada satu kelompok rahasia yang terdiri dari beberapa pejabat kota dan pengusaha yang terlibat dalam kejahatan tersebut, menggunakan sekolah itu untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Kelompok itu menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi. Bu Sari menulis bahwa ia pernah dipaksa untuk membantu mereka, tetapi akhirnya menolak dan melarikan diri. Kini, dengan semua orang yang terlibat telah diketahui, ia merasa saatnya mengungkapkan kebenaran terakhir. Rina, Ade, Budi, dan Andi terkejut dengan pengungkapan ini. Mereka segera menghubungi pihak berwenang dan menyerahkan bukti-bukti tersebut. Investigasi baru dimulai dan beberapa pejabat serta pengusaha terkemuka yang masih aktif di kota itu ditangkap dan diadili. Pengungkapan ini menyebabkan kegemparan besar di kota, tetapi juga memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah semua proses hukum selesai, Rina, Ade, Budi, dan Andi kembali ke Taman Peringatan. Mereka merasa lega bahwa akhirnya semua kebenaran telah terungkap dan semua roh yang terperangkap telah menemukan kedamaian. Kota kecil itu kini benar-benar bersih dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mereka berdiri di depan patung Ratna dan Joko yang kini telah menjadi simbol perjuangan dan keberanian. Dengan perasaan penuh haru, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu dan berjanji untuk terus menjaga keadilan dan kebenaran di kota mereka. Legenda penunggu sekolah tua Raja Wali kini benar-benar berakhir, tidak hanya dengan kedamaian bagi roh-roh yang terperangkap, tetapi juga dengan keadilan bagi semua korban. Kota kecil itu melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang, dan bahwa masa lalu yang kelam akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang tenang, Rina, Ade, Budi, dan Andi melanjutkan hidup mereka, selalu mengenang perjalanan panjang mereka dalam mengungkap kebenaran dan memberikan kedamaian. Kota kecil itu bebas dari bayang-bayang masa lalu, melangkah maju dengan penuh harapan dan keberanian.